Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan makin sukses, makin mulia, sehat, bugar, dan makin tampan atau cantik. Hari ini kita akan membahas bersama anak saya, ya, Mbak Dira. Kalau di rumah dipanggilnya Mbak Dira, ya, tentang sesuatu yang selama ini mungkin terjadi pergeseran di dalam hidup saya, ya. Dulu saya itu kalau ngajak orang, ayo kamu pede, percaya diri supaya kamu sukses. Ternyata begitu percaya diri, karena kalau percaya dirinya berlebihan itu jadi sombong. Ya, akhirnya kami ubah, kayaknya bukan pede deh, tapi PA. Ya, PA itu apa? Percaya Allah. Ya, bukan PD. Sebab kalau PD, ngelatih PD, begitu nggak berhasil minder. Begitu berhasil jadi sombong. Maka percaya Allah, bahwa Allah itu akan menyuntikkan kepercayaan diri kepada diri kita. Jadi Mbak kita akan bahas PA, percaya Allah. Percaya Allah. Iya. Lalu pertanyaanku adalah, bagaimana percaya dengan Allah itu? Iya, percaya bahwa apapun yang diputuskan Allah kepada kita itu yang terbaik, gitu kira-kira. Iya, itu gimana, Bu? Hah? Gimana percaya sama Allah itu? Kalau buat Bapak itu, bahwa Bapak itu datang dari Allah dulu, dari nggak ada menjadi ada, kan? Hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah, dan kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah itu yang menciptakan semuanya, menciptakan kita. Bahkan Allah itu tahu daun yang jatuh di belahan dunia manapun. Dan Allah itu tahu semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tempat yang gelap gulita. Jadi yakin bahwa Allah itu menciptakan semesta itu, dunia ini untuk melayani manusia. Walaupun kita nggak minta dilahirin. Kenapa? Walaupun kita nggak minta dilahirin ke dunia. Biasa kan ada tuh orang-orang ngomong gitu, gue nggak minta dilahirin. Ya, ya kan faktanya kemudian kita sudah terlahir ke muka bumi. Oke. Ya kan? Maksudnya itu jadi Kan bukan pilihan kita. Jadi gini, orang yang kayak gitu, dugaan Bapak sering stres. kenapa? Karena dia berpikir di sesuatu yang di luar kendalinya. Kita lahir ke dunia kan bukan dalam kendali kita, dalam kendali Allah. Kok dia pikirin stres itu? Kayak dia mikirin, kenapa mataharinya terbit harus dari timur, tenggelam di barat. Stres orang kayak gitu. Maka jangan pernah, kan gini ya, lingkaran kan 3 tuh Mbak Dit. Ada lingkaran yang di bawah kendali kita tuh. Oke. Sikap, respon, omongan, tindakan. Ya, kalau itu di bawah kendali kita, action. Kuncinya tuh. Oke. Ada lingkaran yang kita tidak punya kendali di situ, tapi kita bisa mempengaruhi. Misalnya, Bapak kenal dengan salah satu gubernur gitu ya, atau Bapak kenal dengan salah satu CEO di sebuah perusahaan, kayaknya kebijakan yang salah. Bapak telepon, Bapak ngasih masukan. Tapi diputuskan atau tidak bukan tanggung jawab Bapak. Oh. Nah, di lingkaran yang kita tidak punya kontrol di situ, itu kita bisa ngasih rekomendasi namanya. Oh, oke. Di lingkaran yang kita kuasai, kita action dong. Kan itu lingkaran kuasai kita, sikap kita, perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita gitu. Di lingkaran yang kita tidak kuasai tapi kita punya pengaruh, kasih rekomendasi dong. Tapi diputuskan atau tidak bukan wewenang kita. Dan nggak usah dipikirin juga. Nggak usah dipikirin. Ada lingkaran yang kita nggak punya kontrol, nggak punya pengaruh. Kita, orang tua kita siapa, ibu kita siapa, bapak kita siapa, kita dilahirkan di mana. Di lingkungan itu accept namanya. Accept. Terima, ridho. Kalau nggak accept, nggak ridho, stres. Ya, sohibul stres nanti. Jadi temannya orang stres. Awalnya menerima itu tuh gimana? Ya sudah terlahir ke muka bumi. Nah, mungkin bukan cuma lahir doang. Ketika ada masalah besar, awal nerimanya itu loh, nerimanya itu. Ya itu perlu kita tanamkan. Ini kan lingkaran yang gue nggak punya peran, gue nggak punya kontrol, ya sudah accept aja. Terima apa yang terjadi. Aku sudah dilahirkan ke muka bumi. Begitu kita lahir ke muka bumi, ada pilihan. Mau berbuat baik atau berbuat buruk. Mau beriman atau tidak beriman, kan gitu. Terus gimana menyikapi doa yang sudah bertahun-tahun belum dikabulkan sama Allah? Dari mana kita tahu bahwa doa itu belum dikabulkan? Jangan-jangan dikabulkan dalam bentuk yang lain. Gimana cara seperti kita tahu bahwa itu dikabulkan dalam bentuk yang lain? Misalnya gini ya, Bapak cerita dulu nih. Oke. Kan Bapak pernah dapat cerita itu. Ada seorang yang kerja keras, capek, lelah. Ya, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong
aku setiap hari dihidangkan roti dan susu tanpa harus bekerja. Akhirnya suatu saat ada kejadian, dia difitnah, masuk penjara. Dan di penjara itu dikasih roti, kue, kemudian dikasih susu. Dia protes sama Allah, ya Allah, bukankah aku ini berdoa kepadamu untuk kemudian minta roti, susu, makan tanpa harus bekerja. Kenapa malah di penjara? Dia tidak sadar. Bukankah dia itu sekarang di penjara dapat roti, dapat susu tanpa harus bekerja, disiapin sama penjara. Kadang-kadang dia nggak tahu. Kok nggak dikabulkan doaku? Dikabulkan, cuman nggak ngerti. Itu yang pertama, paradigma yang kita. Yang kedua, jangan-jangan yang kita doakan itu, kalau itu dikabulkan, menyesatkan kita. Menjerumuskan kita. Bapak ngasih analogi. Analoginya, ada orang kakinya nih kena paku, akhirnya tetanus, gitu kan, perih. Akhirnya dia dibawa itu ke dokter ahli, dokter yang paling ahli di seluruh dunia ada di Indonesia, misalnya ya, jago dia urusan penyakit itu dia paling jago. Setelah diperiksa, oh ini harus amputasi nih, dipotong nih. Kalau nggak dipotong bahaya. Pertanyaan Bapak, waktu dokter memutuskan itu pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Kira-kira orang yang mau dipotong kakinya biasanya apa? Jangan dong, nggak accept dia, nggak terima. Oh, jangan, kalau dipotong aku kepala rumah tangga, mengurangi kegantengan. Nanti aku nyari nafkahnya gimana ini? Dokter ini, ini nggak ngerti nih, walaupun katanya dokter paling ahli, ternyata keputusannya keliru. Nggak, saya nggak mau potong, nggak mau amputasi, saya cari dokter yang lain. Akhirnya orang ini pergi, cari kemudian kepada orang. Oh, ini mah nggak perlu diamputasi, ngawur dokter itu. Ini mah diobatin aja ini, alternatif aja nih, gitu. Padahal yang ngomong itu nggak terlalu ahli. Kira-kira orang itu nanti nasibnya gimana? Mungkin jadi lebih parah? Lebih parah boleh jadi. Nah, kita itu sering seperti orang yang kakinya ketak tenatus itu, protes atas keputusan Allah. Padahal Allah itu memutuskan pakai ilmu. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang jauh lebih hebat dibandingkan dokter ahli ini. Yang tadi Allah itu tahu daun yang jatuh, Allah tahu ikan di lautan. Orang ini cuma tahu tentang kaki. Nah, kadang-kadang ada orang nggak mau, ini aku udah dikasih yang terbaik sama Allah. Enggak, bukan ini. Aku mau cari cara lain. Hidupnya jadi susah. Dia nyari jawaban atas yang mengenakkan dirinya. Nyari jawaban yang itu sesuai dengan hawa nafsunya. Celaka ini, kakinya bukan hanya busuk, ternyata tetanusnya itu nyerang jantung, ginjal, rusak itu. Banyak orang yang, bukan banyak, jangan-jangan kita kadang kayak gitu juga ya. Kita sendiri kan? Iya, kita sendiri. Dikasih Allah yang terbaik, ngomong aku nggak mau, aku cari dokter lain aja deh, aku cari Tuhan lain aja deh, gitu ya. Iya, itu Mbak pernah ditanya waktu bareng seminar. Gimana tuh? Iya, ditanya tiba-tiba angkat tangan, dia bilang gini, Kak, aku tuh udah berdoa bertahun-tahun sama Allah, belum dikabulkan. Jadi aku ada rencana ingin pindah agama aja. Kali aja Tuhan lain mengabulkan doa aku gitu. Kakak bisa gak ngasih tahu ke aku gimana cara supaya aku gak pindah agama? Pertama itu kalau itu perlu, ya kalau Bapak ditanya gitu, ya sebagai hamba yang lemah ilmunya, sebagai pasien yang tidak tahu ilmunya itu, ya kan, ya kita harus berbaik sangka. Kuncinya itu berbaik sangka sama Allah, bahwa apapun yang diberikan itu terbaik. Jangan-jangan begitu itu dikabulkan, malah buruk buat kita. Boleh jadi sombong, boleh jadi kemudian merusak hidup kita. Ya, dulu kan ada cerita itu seorang sahabat Nabi ya. Dia kalau habis sholat langsung pulang, Ya, terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu setiap habis pulang? Orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas pulang. Ya aku miskin, bajuku harus gantian sama istriku, maka doakan aku kaya ya Rasul. Enggak, jangan-jangan miskinmu itu baik buat kamu gitu. Sampai 3 kali itu minta, baru yang keempat didoain. Ternyata apa? Makin kaya, akhirnya lupa. Meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kan rugi dia. Nah, boleh jadi kalau dikabulkan, misalnya ya doa ya Allah minta mobil misalnya. Boleh jadi begitu mobil dikabulkan kecelakaan. Atau kemudian nabrak orang. Atau mungkin malah nabrak anak sendiri. Nabrak saudara.
Atau hidupnya malah tercurah ke mobil itu karena dipikirin terus. Jadi, apalagi kalau mobilnya mahal. iya, itu. Kalau memang Bapak kemarin hari apa itu ketemu sama teman Bapak di Aston Hotel Bogor itu. Aduh, waktu saya kaya raya Pak, semua yang saya pakai itu bermerek, saya malah nggak sholat Jumat Pak. Kenapa? Sepatu saya kan harganya 12 juta. Takut diambil orang. Takut diambil orang, jadi daripada diambil udah nggak usah sholat. Wadaw. Makanya sekarang udahlah dia nunjukin baru beli sepatu Pak, harganya cuma 700.000. Kalau di bawah, cuma 700.000? Ya kan dia orang kaya. Iya. Kalau diambil orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau 12 juta masih mikir. Boleh jadi kadang-kadang kita diselamatkan Allah lewat kayak gitu. Jadi kunci pertama, berbaik sangka. Jadi yang itu kedua. Pertama, accept dulu. Yang di luar kendali kita, accept ini yang terbaik. Yang kedua itu, berbaik sangka sama Allah, bahwa Allah memutuskan itu dengan ilmunya demi kebaikan kita. Dan kita perlu mencari itu, maksudnya kenapa belum dikabulkan atau enggak? Maksudnya mencari berbaik sangkanya maksudnya. Ya, berbaik sangkanya meningkatkan kualitas dekatnya sama Allah. Jadi mudah melihat itu. Gitu. Mungkin juga perlu naikkan bersyukur. Bapak ngasih contoh nih. Ini ada 2 anak nih. Ini A, ini B. Setiap hari Bapak ngasih yang sama nih kepada A. Dia selalu kalau dikasih. Anggap sama ini ya. Ya, terima kasih ya Pak, terima kasih. Yang B nih setiap dikasih, boleh nggak minta lagi? Pokoknya minta terus ya. Nggak pernah berucap terima kasih. Suatu saat nih, keduanya minta sesuatu yang berarti. Kira-kira yang dikabulkan yang A atau yang B? Yang bilang makasih. Yang bilang makasih kan? Nah, dalam hidup pun begitu Mbak Dir. Kita harus sering bersyukur atas nikmat Allah. Makasih ya Allah. Udara ini gratis cuma-cuma ya Allah. Ini kalau aku harus beli, pernah dihitung tuh ya, sebulan sekitar 17 miliar ya Allah. Kau kasih aku gratis. Mata gratis, pendengaran gratis, kaki gratis, kulit tulang gratis. Selalu bilang terima kasih. Maka kalau suatu saat minta, insya Allah dikabulin. Bapak sih sudah ngerasain itu. Sekarang Bapak jarang minta sih. Karena takut juga ini setiap minta kok dikasih, setiap minta dikasih. Malah Bapak yang ada syukur terus. Dan ternyata syukur terus itu kadang nggak minta sudah dikasih sama Allah. Tapi kalau soal jodoh boleh kan minta? Iya boleh kan. Lu boleh minta. Gimana tuh cara doanya? Biar nggak kesana nggak dikte Allah. Ya Allah, aku tahu menurut ajaran yang sampai kepadaku misalnya, bahwa menikah itu 50% dari agama. Aku ingin punya 50% dari agama itu ya Allah. Dan aku juga ingin bahwa ada orang yang menjadi tamengku di akhirat itu dan itu suamiku. Sekarang aku belum punya suami ya Allah. Maka berikan aku suami yang terbaik, yang bisa menjadi imam di dunia dan menyelamatkanku di akhirat. Dan yang paling penting ya Allah, Engkau semakin menyintai aku. Gitu. Iya. Kalau menurut ukuranku ya Allah, aku punya suami seperti itu baik. Tapi semuanya aku serahkan kepadamu. Yang penting adalah serahkan ke Allah. Iya. Allah yang milih gitu kan? Iya. Gitu. Jadi kita boleh minta ABCD, tapi terserah Allah pilih. Iya. Sebagai manusia aku merasa bahwa ini yang terbaik. Tapi Engkau yang maha tahu, maka keputusannya aku serahkan kepadamu ya Allah. Gitu. Nah kalau kayak gitu enak itu hidup tuh. Sudahlah accept, berprasangka baik sama Allah. Itu enjoy, asik gitu. Apa yang terjadi itu yang terbaik. Oke. Ya. Gitu. Kira-kira ya mudah-mudahan semakin percaya sama Allah ya. Amin. Iya latihan kan itu ya, Be? Iya proses. Bapak juga sampai sekarang masih latihan. Sama aku juga. Kadang-kadang kan jengkel sebagai manusia muncul, tapi astagfirullah ya Allah. Aku percaya sama Allah. Jadi mungkin karena sering latihan itu jadi lebih cepat kali ya bersyukurnya, atau lebih cepat lihat hikmahnya, lebih cepat bisa lihat bahwa dikabulinnya bukan yang di sini tapi dikabulin di sana karena latihannya itu ya, Be? Iya, latihan sama itulah. Setiap ada kejadian, pokoknya syukuri aja. Biasanya orang yang tidak terima itu karena dia nggak bersyukur. Dia hanya bersyukur sesuatu yang ia minta. Padahal boleh jadi hal yang lain diberikan sama Allah. Yang dia tidak sadari, punya anak yang baik, punya teman yang baik. Bisa hadir di acara nonton ini kan sebenarnya harus disyukuri. Yang ada itu syukur, syukur, syukur. Kalau kita sering bersyukur, minta, insya Allah dikasih sama Allah. Biasanya kan orang karena itu ya memaksakan definisi doanya ke Allah gitu ya. Ketika Allah kasih definisi doanya beda, itu yang bikin. Iya, misalnya lapangkan rezeki, ya. Boleh jadi lapangkan rezeki, tiba-tiba ada yang ngasih umroh gratis. Tapi dia nggak sadar, seolah-olah harus terima duit nih, saldonya nih harus MM-an nih. Kok saldonya nggak nambah? Dia nggak sadar bahwa orang lain sakit, dia tidak sakit. Ya kan? Itu rezeki kan?
dia tidak sadar anaknya dapat beasiswa, dia tidak sadar diundang sesuatu yang semua difasilitasi. Nah itu kan boleh jadi rezekinya dalam bentuk itu. Cuman kadang-kadang nggak tahu. Apa tiba-tiba misalnya dia datang ke suatu kota, nggak usah nginep di hotel, nginep di rumahku. Nah itu kan rezeki. Ya dia, dilapangkan rezekinya ya gitu. Nah maka kadang-kadang kita seolah-olah harus kelihatan gitu. Jadi kalau menurut saya sih justru kuncinya kalau kita percaya Allah, kuncinya itu Pak. Satu, accept atas keputusan yang di luar kendali kita. Yang kedua, berprasangka baik bahwa Allah memutuskan itu menggunakan ilmu yang Allah miliki, yang Dia tahu. Kalau itu kemudian terjadi pada kita, itu buruk mungkin nggak dikabulkan. Jadi Allah memutuskan dengan ilmu, dan ingat Allah memutuskan dengan kebaikan, dengan kalau bahasa kita niat ya, dengan maksud untuk kebaikan kita gitu. Nah kalau itu melekat, insya Allah percaya Allahnya jadi lebih top, markotop, joskan bos. Oke, thank you so much. Kayaknya obrolannya cukup sampai di sini ya. Nanti kalau terlalu panjang bosan juga ya. Mudah-mudahan setelah ini dari PD Anda meningkat ke PA. Percaya diri ditingkatkan menjadi percaya Allah. Thank you. Jangan lupa apa itu? Subscribe. Apalagi Mbak Dir kalau bahasa sekarang? Like, tegal tombol lonceng, dan share ke banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.